Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali walaupun lewat daring. Hari ini kita akan belajar subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran kelima. Nah, sebelum belajar ke sini, kalian ingat kembali, apakah anak-anak sudah melihat video Bu Ayu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4? Kalau belum, cus, kalian lihat dulu ya, supaya anak-anak lebih memahami apa yang Bu Ayu sampaikan. Kalau anak-anak sudah melihat video 1 sampai 4, kita langsung ke pembelajaran 5. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan gambar di bawah ini, anak-anak. Nah, ini adalah gambar berseri, anak-anak. Gambar ini ada 1 sampai 4. Nah, coba lihat di gambar 1. Di gambar 1 ini mereka sedang bermain apa ya anak-anak? Ya, betul. Mereka sedang bermain pasir. Nah, yang megang cacing siapa ya itu ya? Edo. Ya, yang megang cacing itu Edo. Nah, setelah itu di gambar kedua, mereka mau makan. Benny cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sedangkan Edo langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, anak-anak. Nah, lalu gambar yang ketiga, ketika mereka sedang makan. Nah, coba lihat mukanya si Edo. Wah, si Edo kayaknya sakit perut nih, anak-anak. Nah, lanjut ke gambar yang keempat. Nah, si Edo kenapa nih berbaring di mana tuh, di kasur? Kenapa ya si Edo? Nah, berarti si Edo merasakan sakit. Nah, dari gambar berseri tadi, nah di sini Ibu akan membuat ceritanya nih. Tadi Ibu cuma menyampaikan sedikit-sedikit saja ya pada gambar ini. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Ini cerita versi Bu Ayu. Nanti kalian bisa membuat versi kalian sendiri ya tentang cerita ini. Tetapi anak-anak harus berurutan ya ceritanya. Jadi di gambar pertama kita buatnya seperti ini nih anak-anak. Yang pertama, Udin, Benny, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Lalu di gambar yang kedua, setelah bermain mereka makan. Sebelum makan, Benny mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya. Dan Edo langsung mengambil makanan dan memakannya. Nah, sekarang gambar yang ketiga dan keempat. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Benny lalu membawa Edo pulang dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Jadi anak-anak, dari cerita ini nih, jadi bisa dibuat cerita seperti ini anak-anak. Nah, coba kalian buat ya versi cerita kalian sendiri. Oke?
sebelum makan. Nah, kita lihat nih gambar di sini ya. Aturan sebelum makan dari gambar ini apa ya anak-anak? Makanan yang kita konsumsi itu makanan harus bersih dan sehat. Lihat anak-anak gambar pertama. Makanannya ditutup dengan tudung saji, nih namanya tudung saji. Ada yang nanya, Bu, mengapa ditutup dengan tudung saji? Kenapa nggak dibuka aja? Nah, anak-anak, supaya makanan ini tetap bersih dan sehat, anak-anak. Tidak dihinggapi lalat. Karena lalat itu membawa penyakit. Lalat itu membawa penyakit, kotoran lah, banyak kuman di situ ya. Ketika lalat itu menghinggap di makanan dan membawa kuman atau penyakit, maka kita akan sakit anak-anak. Nah, aturan sebelum makan itu, nih kita lihat nih gambar yang kedua, harus mencuci tangan sebelum makan. Biasanya kan nih anak-anak megang apapun, misalkan habis megang uang, jajan, terus pengen makan tuh. Nah, anak-anak lupa nggak cuci tangan. Nah, nggak boleh ya seperti itu ya, apalagi lagi penyakit COVID kayak gini ya, harus tetap jaga kebersihan ya, harus sering-sering cuci tangan ya, apalagi sebelum makan. Walaupun tangan kalian terlihat bersih, kalian harus tetap cuci tangan. Ingat ya, harus tetap cuci tangan supaya tidak ada kuman yang masuk bersama makanan kalian. Yang ketiga, aturan sebelum makan. Nih, lihat di gambarnya lagi ngapain. Ya, lagi berdoa. Nah, jangan lupa anak-anak, sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kepada Tuhan sudah memberi makanan. Aturan sebelum makan, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh anak-anak. Salah satunya cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur anak-anak yang bisa menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan anak-anak. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Allah. Makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Jadi anak-anak makannya harus sesuai kebutuhan ya. Jangan ngambil makan banyak anak-anak. Lalu kalau ngambil makanan banyak tidak dihabiskan. Nah, harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, makanlah yang cukup. Jaga kebersihan makanan juga. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila keberapa? Ayo anak-anak, masih ingat gak nih pelajaran kelas 2 loh? Ayo, sila keberapa? Nah, sikap bersyukur pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu apa bunyinya anak-anak sila pertama? Jangan-jangan lupa nih. Gak boleh lupa ya anak-anak. Nah, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Allah. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Jadi ini ada hubungannya antara kita dengan Allah atau Tuhan ya. Menerapkan sila pertama Pancasila. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar sapi. Lalu sapi ini diperah. Nah, sapi ini menghasilkan apa ya anak-anak? Ya, pinter. Ya, sapi ini menghasilkan susu. Susu juga bisa diolah menjadi susu kemasan. Pasti anak-anak sudah pada tahu tuh ya, sudah pada minum pasti itu susu kemasan yang beredar di supermarket atau di mana-mana. Atau susu murni juga bisa anak-anak. Kalau anak terbiasa minum susu yang kotak tuh, itu berasalnya dari susu sapi anak-anak. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan anak-anak. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Anak-anak pasti sering ya minum susu ini. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan anak-anak. Perusahaan A sampai E itu memproduksi kemasan kotak. Setiap bulannya, perusahaan ini memproduksinya berbeda-beda anak-anak. Perusahaan A memproduksi per bulannya 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Perusahaan E 2.200 kotak. Nah, untuk cara ini, untuk daftar tabel ini, soalnya sudah Ibu bahas di pembelajaran keempat kemarin ya anak-anak. Jadi Ibu skip saja. Demikianlah anak-anak pembahasan dari Ibu Ayu. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.